Pagi hari ini kita mau membaca lagi ayat yang luar biasa. Kita akan baca Habakuk 3 ayat yang kedua. Kita akan membaca teksnya di sini, di layar. Sudah siap, sudah? Habakuk 3 ayat 2. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih. Rupanya Tuhan bicara tentang lintasan tahun itu 2 kali dalam ayat ini. Dan ayat ini mengajar pada kita bahwa satu ungkapan yang pernah disampaikan oleh Nabi Habakuk, dia bilang, Tuhan, telah kami dengar, telah ku dengar kabar tentang Engkau, tentang segala keajaibanmu di masa lalu dan pekerjaanmu ya Tuhan, itu ku takuti. Kami gentar mendengar, membaca, mengerti tentang kabar, cerita, kisah yang sudah Engkau lakukan di masa lalu. Bahkan mungkin ada yang kita sendiri saksikan dan alami di masa-masa yang lalu. Lalu Habakuk menambahkan, hidupkanlah itu ya Tuhan dalam lintasan tahun yang sedang berjalan ini. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Maksudnya, ini bukan masalah lintasan tahun, tetapi yang penting adalah dalam lintasan tahun ini, yaitu lintasan 2015, menjadi khusus, menjadi luar biasa bagi kita, karena saya mesti mengatakan insya Allah kita semua akan melintasi tahun ini sampai selesai. Amin. Yang nggak bilang amin nggak tahu ya. Biasanya kita berharap begitu, karena kita sedang memasuki lintasan tahun yang 2015. Mudah-mudahan habis itu kita masih akan melintas lagi dalam lintasan tahun berikut. Saya sudah berkata ulang-ulang, saya rindu memasuki lintasan tahun di mana saya berusia 120. Itu satu capaian yang jauh, yang berat, yang kayaknya tidak mungkin, tetapi apa salahnya kita minta dong. Kalau Tuhan kasih, ya kita akan manfaatkan sebaik-baiknya. Saya tidak tahu, saudara minta berapa tahun lagi? Itu penting loh. Kalau saudara cuma minta 2 tahun, ya buatlah planning untuk 2 tahun. Habis-habisan pakai 2 tahun itu ya, yang saudara minta pada Tuhan, dan manfaatkan sehingga saudara berdampak, hidup saudara berarti, paling berarti sepanjang hidup saudara, karena tinggal 2 tahun lagi. Ada yang minta 2 tahun? Juga tidak ada. 120 tahun tidak ada, 2 tahun tidak ada. Saya pukul tengah. Ada yang minta 10 tahun lagi? Kayaknya bisa, tapi ragu-ragu. Jangan. Saudara boleh minta, sehingga ketika saudara meminta, saudara serius. 10 tahun ke depan Tuhan akan kasih pada saudara. Saudara akan manfaatkan apa yang harus saudara capai, apa yang harus saudara kerjakan, apa yang harus saudara selesaikan, dan apa yang harus saudara tinggalkan selama 10 tahun ke depan. Amin. Itu artinya kita mensyukuri bahwa penting sekali lintasan tahun ini kita hayati, kita mengerti apa maksud dan maunya Tuhan buat setiap kita. Pada kesempatan pagi ini kita mau membaca tentang manusia. Apa kesaksian Alkitab mengenai manusia? Ada cukup banyak catatan, bahkan kalau dikatakan seluruh Alkitab kita ini sebenarnya menceritakan, mengisahkan, mengajar pada kita bagaimana sebagai manusia. Saudara dan saya mengakui atau tidak, Tuhan kita adalah Tuhan yang pernah bahkan
Tuhan yang menjadi manusia. Amin. Kita semua tahu itu. Yohanes 1 ayat 14. Dia telah menjadi manusia. Tetapi kita membaca dulu ayat yang tercantum di sini. Mazmur 8 ayat yang kelima. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat ini ditaruh dalam rentetan ayat-ayat yang mengisahkan. Coba kita baca mulai ayat yang sebelumnya. Ya, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusut telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan penendam. Jika aku melihat langitmu, ketika kita merenungkan tentang lintasan tahun, memandang ke langit, yang kita tahu semua bintang-bintang yang bertaburan di langit itu, semua tidak sembarangan. Semua ada lintasannya. Semua teratur. Semua ditata sedemikian rupa oleh Sang Maha Pencipta. Amin. Ketika pemazmur melihat semua ini, begitu kagum bahwa bintang-bintang itu ada yang tabrakan. Meteor dalam ratusan tahun ada terjadi benturan ini yang sempat didokumentasikan oleh ilmuwan-ilmuwan. Ada yang tabrakan, tetapi di samping satu yang tabrakan dari sekian juta itu, begitu teratur, begitu hebat, begitu luar biasa. Dan di antara satu dari sejutaan planet itu, ada manusia di sana. Ada kita semua. Ada saya sendiri. Ada pemazmur sendiri. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, dia menoleh. Sesudah melihat alam semesta yang begitu dahsyat, pandangannya tidak ditujukan, tidak dialihkan kemana-mana, tetapi dia kemudian merenung. Siapa manusia sehingga engkau mengingatnya? Dibanding dengan alam semesta yang begitu luar biasa, siapa kita ini? Amin? Amin? Siapa? Sehebat apapun kita, kalau kita memandang ke alam semesta, ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa, pantas kalau pemazmur mengatakan, apakah, bukan siapakah, tapi dia mengatakan, apakah manusia? Saudara tahu apa bedanya memakai kata apakah dengan memakai kata siapakah? Kalau dia memakai kata apakah manusia, itu menyatakan bahwa yang dipikirkan secara material seolah-olah satu barang, seolah-olah satu makna. Apa sih manusia? Bukan cuma saya, bukan cuma sang pemazmur, tapi semua manusia itu sesuatu yang sebenarnya tidak ada artinya. Kalau meteor saja kesasar, terjun ke Meruya M40, kita tidak dihitung. Kita semua yang jumlahnya lebih dari satu, yang ada yang hebat-hebat, ada yang luar biasa, kena satu meteor yang besar, sudah selesai kita. Tadi malam saya sempat sebentar lewat depan TV, diceritakan satu pengalaman yang dulu pernah terjadi. Seorang pilot mendaratkan pesawat di sungai. Dia sudah mau turun, ada jembatan, dia lewati. Kemudian sudah mau turun, wah di depan ada lagi jembatan. Jadi di antara dua jembatan, waduh, termasuk prestasi yang luar biasa. Akhirnya pesawat itu mendarat, selamat, cuma satu yang meninggal. Wah, orang begitu kagum. Dia punya usaha sedemikian rupa. Itu kalau bergabung dalam satu pesawat, salah hitung saja. Pokoknya orang yang begitu banyak, kita cuma dengar hilang kontak. Hilang kontak itu bukan radionya rusak, bukan. Semua tahu bahwa ketika terjadi hilang kontak,
sesuatu yang begitu besar seolah-olah. Tapi gitu aja. Orangnya mau pinter berenang, jago karate, punya kedudukan atau apapun, kalau sudah begitu, selesai. Cuma dalam hitungan detik. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Sebab itu, kalau pagi ini kita berkesempatan merenungkan manusia, terutama diri kita sendiri, biar kita memandang kepada Tuhan. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kita semua punya lagu yang bertemakan ayat ini. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku. Mestinya bukan aku sendiri dalam pemazmur itu, tetapi dia menceritakan engkau memilih dan mengangkat manusia itu begitu tinggi sehingga Tuhan mau berkorban datang ke dalam dunia hanya untuk menebus, hanya untuk menemui, hanya untuk menyelamatkan manusia-manusia yang tidak ada artinya ini. Sebab itu, biar kita sungguh-sungguh menghayati dan menghargai kita yang begini hina. Tuhan boleh tempatkan, Tuhan boleh angkat, Tuhan boleh mengingat, Tuhan boleh mengindahkan dalam posisi yang sedemikian mulia dengan dirinya sendiri, rela dikorbankan demi manusia-manusia yang mungkin kata sepele masih terlalu besar atau terlalu hebat untuk menceritakan manusia. Tapi toh Tuhan mengindahkan manusia yang sepele itu dengan datang ke dunia berkorban demi manusia-manusia itu. Dan khususnya pagi ini demi setiap kita yang hadir di tempat ini, Tuhan mau berkorban. Itu sungguh luar biasa. Amin. Kemudian kita akan membaca juga kontras perbandingannya dalam Yakobus pasal 1 ayat 10 dan 11, lalu 1 Petrus 1 ayat 23 sampai 25. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Menceritakan atau melukiskan manusia, Alkitab memakai orang kaya. Ini biasanya orang kaya itu atau manusia yang mencapai tingkat kekayaan seperti itu tentu bukan orang sembarangan. Orang kaya di tengah segala usahanya itu biasanya melekat dalam dirinya sebuah kegemilangan, sebuah kerja keras, sebuah kesungguhan, sebuah bahkan tercampur dengan yang orang bilang sebuah hoki. Itu menempel semua. Dan itu membuat seseorang begitu luar biasa. Firman Tuhan mengatakan, demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah segala usahanya, dia akan lenyap bagaikan rumput dan bunga rumput. Amin. 1 Petrus 1 ayat 23 sampai 25 dikatakan juga, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. 24. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi dalam ayat ini Tuhan mengkontraskan antara firman dengan kegemilangan, semarak dari manusia. Kalau itu merupakan kemuliaan, kesemarakan yang dihasilkan dengan segala yang top
bagi manusia, yaitu seorang yang mencapai kekayaan dan kemuliaan dengan segala usahanya, itu semua cuma seperti rumput dan bunga rumput. Tuhan mengajar pada kita untuk melihat, kalaupun manusia berusaha sedemikian rupa sehingga mencapai apapun, kalau dibandingkan dalam pemandangan Tuhan, cuma setingkat dengan bunga rumput. Rumput layu, demikian juga bunganya pun gugur. Selesai. Tapi dikontraskan ketika manusia mengerti bahwa Tuhan mengangkat, Tuhan menilai begitu mahal, maka tidak boleh sembarangan. Di tengah kita menyadari bahwa Tuhan mengangkat manusia begitu tinggi, manusia yang tidak ada artinya apa-apa, bahkan ketika itu dinilai dalam nilai manusiawi, seseorang yang mencapai segala tingkat kemuliaan di dalam kehidupan ini, dalam segala usahanya, Tuhan mengatakan pada kita supaya kita menyadari satu hal yang penting, bahwa hari ini, tahun ini, kita yang tidak tereliminasi. Amin. Sebab kemarin teman kita telah dipanggil Tuhan. Dia mencapai 2015, tapi cuma awal. Yang kita doakan stroke, koma, sejak dari akhir tahun lalu, ternyata di awal tahun ini dia dipanggil Tuhan. Sebab itu saya menyebut kita semua, saudara-saudara, yang tidak tereliminasi masih harus berlomba pada lintasan tahun yang sedang terbentang di depan kita. Amin. Lintasan tahun ini mengharuskan kita berlomba. Saudara ingat, kita berlomba bukan untuk mengalahkan teman-teman seiman. Kita sudah mengerti waktu kita belajar tentang perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Itu adalah perlombaan nomor 1 dengan waktu, yang kedua dengan segala keakuan yang memenuhi diri kita masing-masing. Amin. Kita harus berlomba sehingga kita boleh tampil jadi pemenang. Bukan pemenang terhadap saudara seiman, tetapi pemenang terhadap semua keakuan yang bukan aku, yaitu aku yang ada Yesus di dalamnya. Amin. Kita semua masih harus berlomba pada lintasan tahun ini. Yang harus kita selalu ingat adalah bahwa setiap orang itu adalah sebuah sel. Sel di sini yang dimaksud adalah bagian terkecil dari tubuh kita. Tubuh kita ini terdiri dari sel-sel yang ada jutaan bahkan triliunan sel katanya dalam tubuh kita. Setiap orang itu adalah sel dan bukan pasir. Pasir juga kan kecil-kecil bergabung jadi satu. Meskipun pasir itu kalau digabung dan diikat, direkatkan dengan sesuatu, bisa menjadi bentuk yang bagus-bagus, bisa membentuk satu karya yang luar biasa. Tetapi beda, sama sekali beda. Dan kita harus mengerti, setiap orang itu, terutama orang Kristen, harus mengerti bahwa kita adalah sel. Amin. Sel itu yang jelas hidup. Amin. Sel itu adalah suatu entitas yang hidup. Tetapi pasir itu sesuatu yang mati. Sejumlah besar pasir mungkin bisa dibentuk dan bisa menjadi sesuatu yang mahal, termasuk batu-batu permata. Itu cuma sekumpulan pasir yang kebetulan struktur di dalamnya, atom karbonnya sedemikian rupa sehingga dia menjadi berlian. Itu sama juga pasir. Amin. Tapi kita lain. Mungkin tidak seindah berlian,
Tetapi sebuah sel di dalam tubuh Kristus itu mempunyai fungsi, peran, dan arti. Yaitu kalau sel tersebut tidak ada pada tempatnya, maka tubuh keseluruhan berkurang satu bagian yang sangat penting. Kemudian kita tahu bahwa yang disebut sel itu tidak pernah sendirian. Amin. Saudara dan saya harus tahu, manusia itu tidak pernah sendirian. Pernah satu waktu, dulu sekali. Saudara kenal orang itu? Adam. Betul. Tapi cuma sebentar. Sesudah dia diciptakan, Tuhan lihat ternyata si Adam itu tidak baik katanya kalau sendirian. Maka Tuhan menciptakan pasangan yang sejodoh. Setiap manusia itu adalah sel. Dia tidak pernah bisa sendiri. Individu itu hanya ada di dalam kebersamaan. Amin. Setiap individu itu hanya bisa hadir hanya dalam kebersamaan. Disadari atau tidak disadari, kita adalah bagian dari masyarakat yang lebih besar. Ini kesadaran yang harus kita miliki, yang harus kita sadari, bahwa pribadi hanya ada sebagai bagian dari komunitas. Tidak ada seorang pun yang pantas, yang berhak menyatakan bahwa dia ada hanya karena dia tidak. Setiap kita adalah bagian dari komunitas. Dan luar biasanya kekristenan adalah ini. Kekristenan menyadarkan kita semua bahwa setiap kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus ini mempunyai batasan yang luar biasa. Dia hadir di segala lapisan masyarakat. Dan kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Saudara dan saya harus mengerti bahwa kita ini cuma dihitung sebagai pribadi dalam kaitannya dengan pribadi-pribadi yang lain, membentuk satu organ tubuh mungkin cuma membentuk satu bagian kulit mungkin, tapi kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Kesadaran ini perlu kita miliki, sebab tanpa ini kita akan menjadi orang Kristen yang agak kacau. Mengapa? Setiap kita lahir dalam tatanan, dalam pemahaman, dalam lingkungan yang tidak paham soal tubuh Kristus ini, termasuk dari keluarga Kristen. Sebuah keluarga Kristen belum tentu memahami tentang tubuh Kristus. Saya melihat satu contoh. Seorang ayah, dia sangat Kristiani. Anaknya bersaksi. Dari kecil, mereka dipesan seperti tadi Bu Mo dipesan. Kamu cari pasangan yang, betul ya? Cari pasangan yang seiman. Oh, Bapak ini begitu. Pokoknya yang penting harus gereja, harus kenal Tuhan, harus menyembah Tuhan. Anaknya tumbuh besar. Ternyata yang dimaksud oleh sang ayah adalah kamu sebagai pribadi cari pasanganmu, pokoknya orang yang kenal Tuhan. Jadi referensinya cuma kenal Tuhan. Dia pikir itu segalanya. Saudara mengerti bedanya? Orang Kristen, keluarga Kristen, konsep Kristen cuma dipahami sebagai hubungan dengan Tuhan. Ini utama, memang utama. Memang utama. Tetapi bukan cuma itu. Amin. Belum banyak keluarga Kristen
keluarga Kristiani yang memahami dengan benar ajaran firman Tuhan sendiri tentang tubuh Kristus, tentang bagaimana berjemaat, tentang bagaimana kehidupan sebagai bagian dari tubuh Kristus. Berapa banyak orang tua Kristen, berapa banyak orang beriman membangun keluarganya sebagai keluarga-keluarga pasir. Mereka pikir, oh keluarga kita, yang penting keluarga kita. Betul. Jangan urus keluarga orang, keluarga sendiri tidak terurus. Betul? Jangan. Tetapi tahapan ini harus kita mengerti bahwa setiap kita harus lekat, harus berhubungan, harus menjadi pribadi yang kenal betul dengan Tuhan. Amin. Itu amin. Tetapi bukan cuma itu. Sesudah kita kenal Tuhan, anak-anak kita juga kita pengaruhi, kita buat, kita dorong, kita support, kita jadikan, kita rindukan supaya mereka juga kenal Tuhan. Amin. Itu perlu. Tetapi bukan itu saja. Kita harus menyadari bahwa kita adalah bagian dari sebuah kelompok yang lebih besar yang namanya tubuh Kristus. Amin. Pengertian seperti ini harus kita pahami. Coba saudara lihat, seindah apapun jempol ini, meskipun tidak lebih indah dari jempol-jempol saudara, apalagi saudara yang merawat dengan pedicure, manicure, lalu dicat kukunya, barangkali lebih indah dari ini. Tapi saudara pasti paham ketika saya menunjukkan betapa hebatnya jempol ini. Dia tidak ada artinya ketika dia berdiri sendiri. Amin. Ini semua tahu jempolnya itu bagus, berfungsi dengan baik. Ada saudara yang sudah tidak bisa begini, seperti ini, tidak bisa. Mungkin saudara masih mempunyai jempol yang luar biasa, tapi semua saudara pasti tahu bahwa jempol ini kalau sudah sendirian, tamat dia. Amin. Sama juga kalau saudara memiliki jantung yang luar biasa, kualitasnya hebat, jantung yang bisa bertahan menghadapi desakan lemak pun, diajak melaju di dalam segala usaha, lari, treadmill, waduh jantungnya kuat, jantungnya hebat seperti itu. Cuma hanya hebat, hanya berkualitas ketika dia di dalam tubuh. Saya pernah dengar bahwa orang kalau di operasi jantung itu, jantungnya dikeluarkan dulu, ditaruh di baki, lalu dokternya memperbaiki semua saluran, katanya begitu. Saya belum pernah menyaksikan langsung. Itu contoh. Kalau sebuah jantung ditaruh di tempat terpisah dari tubuhnya, sehebat apapun, dia tidak akan ada gunanya. Baik dia, baik tubuh tersebut. Dari situ kita mencoba memahami bahwa setiap kita dengan segala keberadaan kita dan segala tanggung jawab kita sebagai bagian dari tubuh Kristus, seharusnya kita mengerti. Kita harus mengerti bahwa kita, setiap pribadi, setiap keluarga kita, harus kita sadari merupakan bagian yang tidak boleh terpisah dari yang namanya tubuh Kristus. Kalau kesadaran ini terus-menerus tidak kita coba pahami, kekristenan kita akan mencapai satu puncak, satu level yang mungkin secara gamblang kita katakan mentok pada suatu titik tertentu. Tidak mungkin akan mengalami pertumbuhan lagi ketika pengertian dan kesadaran kita
mentok sampai di situ. Maka kita harus mengerti bahwa diri kita, keluarga kita, itu merupakan bagian dari yang namanya tubuh Kristus. Dan keberadaan kita sebagai anggota jemaat Tuhan itu seharusnya sedemikian pentingnya, sedemikian perlunya berada dalam sebuah jempol ini. Kalaupun tetap bersatu dengan tubuh ini, kita tidak setuju dia nempel di sini. Betul? Kita juga tidak setuju dia nempel di sini. Mengerikan, saudara. Sama juga, kita tidak akan pernah setuju masih punya jempol kok nggak bisa dipakai. Setiap minggu ini masih tetap saya latih untuk bisa begini. Cuma begini saja nggak bisa. Yang kanan ini. Dan saudara semua pasti tidak suka seperti ini. Betul kan? Ada yang suka? Tidak ada. Sebab kita tahu bahwa jempol, jantung, bagian dari tubuh kita harus berada pada tempatnya, harus berfungsi, menjalankan fungsinya, harus, pokoknya segala sesuatu tentang jempol ya begini. Dan ini hal yang serius. Saya katakan tadi, kita semua memang tidak lahir, tidak bertumbuh dalam suatu lingkungan kekristenan yang memahami. Makanya kita belajar menjadi sempurna dengan memahami kesaksian Alkitab tentang manusia, tentang setiap manusia, bahwa manusia itu bukan pasir, bahwa setiap kita harus merupakan bagian dari tubuh Kristus. Sehebat apapun, seberhasil apapun kehidupan kita masing-masing, kita diukur, kita dinilai oleh Tuhan termasuk dalam ukuran yang satu ini. Kita semua bertanggung jawab, kita semua dipanggil, kita semua adalah bagian, kita semua harus mengerti fungsi kita. Dan kita harus tahu bahwa ketika sebagai bagian kita tidak melaksanakan fungsi dan peran kita, maka kita mengakibatkan bagian tubuh tersebut menjadi lumpuh. Kita sudah mendengar di awal tahun ini atau di akhir tahun lalu menjadi pesan buat kita semua bahwa kita perlu bersinar, bahkan bersinar terus. Amin. Namanya lampu ya tetap ada layarnya. Tetapi yang Tuhan minta dari kita, setiap kita boleh menjadi terang yang terus bersinar sampai saya pulang ke rumah Bapak di surga. Itu bagian dari janji nikah, saudara. Tapi kita mau bersinar terus. Nah, kalau kita mau bersinar terus, kita pribadi harus berlatih. Amin. Supaya kita tetap menjadi terang Tuhan yang terus bersinar. Tapi bukan cuma itu. Kita harus mengerti bahwa keluarga yang mendukung kita, keluarga yang menjadi bagian kita, termasuk komunitas. Amin. Komunitas sel kita, itulah rangkaian hubungan penebusan yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus menebus kita bukan cuma untuk jadi orang yang kenal Tuhan, yang selamat, yang diselamatkan, yang nanti kalau mati masuk surga. Itu iya. Selamat, iya. Menjadi orang yang diberkati, iya. Mengalami hidup yang penuh dengan rencana yang indah, amin. Tetapi bukan hanya itu. Kita ditebus dengan sebuah rencana yang sempurna, yaitu menjadi orang Kristen, menjadi keluarga Kristen, menjadi bagian dari komunitas sel, lalu bersama komunitas yang lain
bersama dengan gereja yang lain menjadi tubuh Kristus. Kita benar-benar harus menyadari bahwa penebusan Tuhan itu berlaku untuk seluruh rangkaian ini. Tuhan Yesus mati di kayu salib, berseru, "Sudah selesai." Itu di dalam seruannya itu terkandung semua ini. Dia tidak berkata, "Sudah selesai, Sony sudah ditebus." Bukan. Sony saya maksudnya. Bukan cuma itu. Bukan cuma Sony sudah dijadikan warga kerajaan surga. Bukan. Itu iya. Tetapi bukan cuma itu. Dia menebus kita lengkap. Tetapi sayangnya orang Kristen, kebanyakan orang Kristen tidak pernah belajar lebih lanjut, sehingga pemahaman, pengertian tentang keanggotaan gereja saja kocar-kacir. Orang yang saya sebut tadi sebagai contoh, seorang ayah yang berkata kepada anak-anaknya, dan anaknya bersaksi kepada saya, "Pokoknya semua kamu ya," mereka 6 bersaudara, didoktrinasi, "Pokoknya kamu harus Tuhan ya, cari Tuhan." Tetapi dalam pertumbuhan mereka ada satu kalimat yang membuat saya, wah, begini. Tapi saya tidak berkecil hati. Saya tidak putus asa. Saya akhirnya menyadari, memang hari-hari yang lalu, bahkan pemahaman orang Kristen kebanyakan mentok sampai di sini. Ketika sang ayah berkata, "Ya terserah, mau gereja mana." Jadi pengertian, kesadaran bahwa anaknya bertumbuh, berakar dalam sebuah jemaat itu sama sekali tidak diperhatikan, tidak diambil pusing. Terserah deh, yang penting Tuhan Yesus. Ya, tidak salah dan tidak langsung dikatakan berdosa. Tetapi pemahaman, pengertian, dan kesadaran tentang hal ini yang kurang dimiliki oleh orang Kristen dan keluarga-keluarga Kristen. Bahkan lebih parah lagi, seorang ibu berpesan, "Kamu jangan berbaptis. Siapa tahu nanti jodohmu bukan orang Kristen." Wah, nanti tunggu, kalau sudah besar, sudah ada pasangan yang kira-kira bakal jadi pasangan hidup kamu, baru dibaptis. Sebab agama itu penting, itu seumur hidup. Betul, tapi salah. Saudara tahu semua itu, ya kan? Sedangkal, secetek itu pemahamannya tentang kekristenan. Tapi sama juga ketika kita mengabaikan pengertian bahwa setiap anak harus mengerti soal akhirnya dia mungkin besar di Amerika, atau tinggal di Singapura, atau terpaksa menjadi orang yang berusaha di Pulau Iriannya. Dia mungkin apa boleh buat, masa tetap jadi anggota GTI walau dia tinggal di Irian? Tidak. Tentu ada aturan-aturan keanggotaan. Tetapi yang namanya pengertian, pemahaman yang jelas sebagai anggota tubuh Kristus yang harus tertanam, harus berfungsi, harus di mana dia bertumbuh, di mana dia makan, di situ dia harus belajar menjadi berkat. Saya coba menerangkan yang paling dengan 3 garis. Garis pertama, dia harus bisa menimbang, menikmati, mengkonsumsi semua yang bisa dia serap dari gereja tempat dia berada. Kemudian dia menjadi berkat, sebaliknya berfungsi bagi gereja tempat dia berada, lalu bersama dengan gereja, bersama dengan lingkungannya itu menjadi berkat buat lingkungan yang lebih besar lagi. Semua itu adalah uraian yang lebih lanjut tentang kamulah terang dunia. Sebuah kota yang terletak di atas gunung
tidak mungkin dia tersembunyi. Semua itu waktu sekolah minggu mungkin diajar demikian. Tetapi lebih lanjut, sesudah sampai di tingkat perguruan tinggi, anak muda, orang Kristen harus mengerti lebih lanjut bahwa kita ini bukan pasir, kita adalah sel. Dan apa artinya sebuah sel bagi tubuh? Itu semua pengertian yang lebih lanjut yang harus kita pahami, yang harus kita serap, kemudian kita bagikan, terutama untuk diri kita masing-masing. Dan kita perlu berdoa supaya pembinaan, pengertian tentang hal-hal ini boleh kita sebagai jemaat Tuhan semua boleh mendapat kesempatan untuk mengerti. Sebab itu tahun ini saya sudah menyatakan kerinduan saya kepada saudara semua. Kita perlu melakukan pembelajaran. Yang namanya PA ini harus menjadi kegiatan yang bukan hanya diikuti oleh 4-5 orang. Sayang, kita tidak akan maju-maju, tapi harus bersama-sama kita ikuti. Karena itu bantu doa, bahkan semua pemikiran-pemikiran tentang bagaimana kita bisa menjadi jemaat yang belajar lebih lanjut, belajar tentang segala hal ini, boleh mendapat pengaturan, dan Tuhan boleh berikan hikmat bagaimana caranya supaya jemaat mengerti. Sebab kalau kita tidak mengerti, sudah, jangan mimpi mau jadi sempurna. Jangan berharap kita akan bertumbuh lebih lanjut, karena pertumbuhan, kemenangan, hasil yang kita bisa capai, semua itu terbatas pada pengertian kita. Sebagai ayat penutup kita akan baca Matius 13 ayat 23. Matius 13 ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu. Orang yang mendengar firman itu Dan mengerti. dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Dan karena itu dia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Semua ukuran pencapaian, semua ukuran kemenangan, semua ukuran kita berbuah seberapa, itu dibatasi dengan pengertian. Maka kalau kita tidak mengerti, kalau pengertian kita cuma sampai di sini, ya sampai di sini, batas maksimum dari hasil yang kita bisa hasilkan. Batas maksimum pertumbuhan yang bisa kita capai. Batas maksimum pertumbuhan yang akan kita capai. Cuma sampai di situ. Sampai sejauh mana pengertian kita. Mazmur 119 ayat 96. Aku melihat, aku telah melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintahmu atau firman itu luas sekali. Jadi kita dipanggil untuk mencapai kesempurnaan yang tidak akan pernah kita, itu luar biasa. Pengertian demi pengertian. Kalau kita tembus sebuah batas pengertian, itu anugerah yang sangat besar. Amin. Tetapi lawannya Mazmur 49 ayat 21. 21, manusia yang dengan segala kegemilangannya, Manusia dengan segala kegemilangannya, tidak mempunyai pengertian, tetapi tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. mungkin kejam ungkapan ini, tetapi ya cuma begitu. Meskipun dia mau namanya Kristen, meskipun dia mau namanya pendeta, meskipun dia mau namanya guru pengajar orang Kristen, kalau tidak lagi bertumbuh pengertiannya, maka firman Tuhan mengungkapkan demikian. Itu sama saja dengan hewan potong. Saudara tahu, kemarin saya juga kaget, seorang pembicara di radio Kristen, lalu sambil kami dengarkan, dia membahas manusia itu katanya sama dengan binatang, tumbuh jadi besar, dia tahu tanggung jawabnya, berusaha sehingga berhasil, lalu mempunyai keturunan, berkeluarga,
mempunyai keturunan, ya habis itu ya mati. Saudara, kita bukan seperti itu. Amin. Secara biologis mungkin kita sama dengan sang hewan, tetapi secara alkitabiah, secara hakiki, kita semua berbeda. Kita mempunyai tujuan yang mulia, bahkan kesempurnaan yang tidak akan pernah kita raih sepenuhnya. Selalu ada bagian yang hanya Tuhan yang bisa mencapai. Tapi itu sudah cukup, sudah luar biasa. Sehingga pemazmur mengatakan, aku telah melihat semua batas-batas kesempurnaan. Tetapi firman itu luas sekali, lebih luas dari batas-batas yang dia pernah atau dia sempat pahami. Kalau kita masih mendapat kesempatan, marilah kita menjadi jemaat yang belajar. Sebab dengan belajar dari pengalaman yang lalu, belajar dari pengalaman masa sekarang, belajar tentang yang harus kita capai di masa depan. Belajar dari firman Tuhan, supaya kita bertumbuh, supaya kita mencapai, supaya kita berfungsi sebagaimana Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita masuk dalam doa.